Halo semua, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, sebelum masuk terlalu jauh, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok ini. Yang pertama adalah Dwita. Kemudian yang kedua adalah Rizka. Kami berdua merupakan mahasiswi psikologi di Universitas 11 Maret Surakarta. Jadi kita di sini akan menceritakan mengenai teori kepribadian menurut Abraham Maslow dan juga menceritakan bagaimana penerapannya pada cerita tokoh Mary Riana. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama Maslow. Jadi, Maslow ini memiliki nama lengkap Abraham Harold Maslow. Beliau lahir di Brooklyn, New York pada tahun 1908. Maslow adalah seorang tokoh yang terkenal dengan alirannya yaitu psikologi humanistik. Pada tahun 1940-an, Maslow mendapatkan ide untuk mengembangkan sebuah teori tentang hierarki kebutuhan. Kebutuhan tersebut memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda, mulai dari yang paling rendah atau dasar hingga tingkatan yang paling tinggi atau aktualisasi diri. Di sini ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan paling dasar yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Contohnya, makanan, minuman, tempat berteduh, tempat tidur, dan oksigen. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, muncul kebutuhan rasa aman dari rasa takut dan cemas. Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan, dan hal-hal mengancam lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan cinta dan keberadaan. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial, kebutuhan untuk berteman, serta mendapatkan pasangan dan anak. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan mencakup penghormatan diri, kepercayaan diri, serta kemampuan dan pengetahuan yang dihargai oleh orang lain maupun diri sendiri. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, mencakup pemenuhan diri, sadar akan semua potensi diri, dan keinginan untuk menjadi sekreatif mungkin. Orang-orang yang mencapai level ini menjadi manusia yang utuh. Mereka dapat mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka dan tidak mau ditekan oleh budaya. Setelah kita mengetahui struktur kepribadian dari Maslow, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana teori tersebut dapat diterapkan pada kehidupan. Nah, di sini kita akan mengambil contoh dari cerita perjalanan Mary Riana. Nah, Mary Riana ini siapa sih? Mary Riana adalah seorang motivator dari Indonesia yang mencapai kesuksesan di negara Singapura. Mary Riana lahir dalam keluarga yang sederhana secara ekonomi. Dia merupakan seorang anak perempuan yang selalu mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Nah, kisah ini berawal dari tragedi kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998 yang membawa dampak perubahan pada kehidupan Mary Riana. Saat itu dia baru saja lulus SMA dan berencana melanjutkan pendidikan di bangku kuliah salah satu universitas di Indonesia. Namun karena tragedi kerusuhan yang terjadi, serta desakan dari orang tua yang menginginkan keselamatannya, ia akhirnya terpaksa pergi ke Singapura dan berkuliah di Nanyang Technological University atau NTU. Selama di Singapura, Mary Riana menghadapi ujian dan tantangan hidup yang sangat berat, sehingga membuatnya harus berjuang untuk bertahan dari segala kesulitan yang terjadi. Masalah terbesar yang harus dihadapinya adalah ia harus bertahan dengan kondisi finansialnya yang serba pas-pasan. Bagi Mary Riana, biaya hidup di Singapura sangatlah mahal, dan uang dari orang tuanya tentu tidaklah cukup untuk membiayai semua kebutuhannya. Untuk bisa berkuliah di NTU saja, ia harus berhutang pinjaman sebanyak 40.000 dolar atau sekitar 300 juta rupiah yang tentunya dapat dilunasi ketika ia lulus dan telah bekerja. Mary Riana melalui tahun pertamanya di Singapura melakukan penghematan yang luar biasa. Ia mengutamakan kebutuhan kuliahnya, dan demi membeli buku-buku kuliah, uang yang tersisa hanya 10 dolar atau sekitar 70.000 rupiah setiap minggunya, yang dipakainya untuk biaya makan dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan ia hanya menyantap mie instan di pagi hari dan 2 lembar roti tawar di siang hari. Belum lagi ia harus beradaptasi dengan tuntutan perkuliahan yang tinggi serta mengatasi bahasa Inggrisnya yang pas-pasan. Bagi Mary Riana, menghadapi semua tuntutan ini dengan kondisi perut yang lapar tentu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilalui. Berbagai cara dilakukan Mary Riana untuk bertahan dan menghadapi segala rintangan yang datang. Misalnya bekerja paruh waktu ketika ia telah bisa membagi waktu dengan kuliahnya. Ia rajin berdoa dan mendapat kekuatan yang berasal dari dukungan-dukungan orang-orang yang dicintainya, terutama dukungan dari kedua orang tuanya. Penderitaan jatuh bangun yang dialaminya serta perjuangan untuk bangkit dan bertahan hidup telah membulatkan tekad Mary Riana untuk sukses sebelum usianya 30 tahun. Ia bertekad menjadi seorang pebisnis yang sukses dan terus semangat kerja keras ia bangun untuk meraih mimpinya tersebut. Mulai dari pengalaman bisnis kecil-kecilan yang seringkali berujung gagal, hingga bekerja menjadi sales asuransi setelah lulus kuliah. Dalam proses menuju kesuksesan, ia seringkali harus berhadapan dengan rintangan, tantangan, terkadang kegagalan yang membuat mentalnya jatuh. Namun, ia selalu bersyukur dan bangga atas apapun yang dialaminya, serta selalu berusaha bangkit lagi. Setelah semua rintangan ia lewati, akhirnya Mary Riana berhasil mencapai posisi puncak sebagai Presiden Star Club. Posisi yang sangat jarang diraih oleh anak muda seusianya tentunya. Tetapi kemudian ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya tersebut dan mendirikan biro konsultan keuangan sendiri yang ia bangun bersama suaminya. Mary Riana berhasil mencapai kesuksesannya, yakni di usianya yang ke-26, ia telah meraih $1 juta.
hutang-hutangnya lunas dan ia berhasil hidup mandiri sesuai keinginannya dari penghasilan yang telah diperolehnya. Kisah sukses seorang Meriana dinilai cukup inspiratif. Banyak orang-orang maupun pihak-pihak yang tertarik pada kisahnya, sehingga mendatangkan banyak tawaran padanya untuk dapat berbicara sebagai motivator. Selain itu, cerita perjalanan hidupnya juga telah dibuat menjadi film, yaitu Mimpi $1 juta. Nah, setelah kita mendengarkan cerita mengenai kehidupan Meriana, selanjutnya kita akan membahas keterkaitan teori dengan cerita tersebut. Langsung saja, yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ialah sekumpulan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. Kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis yang dapat ditemukan dalam cerita kehidupan Meriana adalah kebutuhan untuk makan. Kebutuhan untuk makan merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup untuk tetap bertahan hidup. Tanpa makanan, manusia tidak dapat bertahan karena manusia menempati urutan teratas dalam rantai makanan. Pada mulanya, manusia hanya melihat makanan sebagai pengisi perut saja. Namun, kemudian mereka mengerti bahwa makan bertujuan untuk tetap bertahan hidup. Tanpa disadari, makanan menjadi salah satu kebutuhan paling mendasar dan tidak semua manusia bisa memenuhinya dengan mudah. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan di cerita. Untuk bertahan hidup, Meriana bahkan hanya dapat makan mie instan di pagi hari dan 2 lembar roti tawar di siang hari. Kemudian, kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, muncul kebutuhan rasa aman dari rasa takut dan cemas. Kebutuhan akan rasa aman yang dapat ditemukan dalam cerita kehidupan Meriana adalah ketika ia hidup di tengah keluarga yang mencintainya dan menyayanginya dari kecil hingga ia dewasa. Banyak kenangan indah yang ia lalui bersama keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa Meriana telah mendapatkan rasa aman sejak kecil sampai ia besar dari orang yang mencintai dan menyayanginya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan di cerita. Meriana merupakan seorang anak perempuan yang selalu mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Selain itu, saat terjadinya tragedi, orang tua menginginkan Meriana untuk pergi ke Singapura demi keselamatannya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan cinta dan keberadaan. Jadi kebutuhan ini mencakup kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial, kebutuhan untuk berteman, serta mendapatkan pasangan dan anak. Kebutuhan rasa dimiliki dan memiliki oleh Meriana dapat dipenuhi dengan adanya hubungan antara Mary dengan orang tuanya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan di cerita. Saat menghadapi rintangan, dia mendapatkan kekuatan yang berasal dari dukungan-dukungan orang-orang yang dicintainya, terutama dukungan dari kedua orang tuanya. Selanjutnya ada kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini mencakup rasa harga diri, yaitu adanya rasa penghargaan, prestasi, dan harga diri. Kebutuhan rasa harga diri yang dimiliki oleh Mary dapat dipenuhi dengan adanya perjuangan dalam berusaha untuk sukses. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan di cerita. Meriana selalu bersyukur dan bangga atas apapun yang dialaminya, serta selalu berusaha bangkit lagi. Nah, selanjutnya ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini mencakup rasa untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, mencakup pemenuhan diri, sadar akan semua potensi diri, dan keinginan untuk menjadi sekreatif mungkin. Kebutuhan aktualisasi diri yang dimiliki oleh Meriana dapat terpenuhi ketika ia sudah sukses. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan di cerita. Meriana akhirnya berhasil mencapai posisi puncak sebagai presiden Star Club, posisi yang jarang diraih oleh anak muda seusianya. Kemudian ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya tersebut dan mendirikan biro konsultan keuangan sendiri yang ia bangun bersama suaminya. Meriana berhasil mencapai kesuksesannya, yakni di usianya yang ke-26, dan ia telah meraih $1 juta. Hutang-hutangnya lunas dan ia berhasil hidup mandiri sesuai keinginannya dari penghasilan yang telah dia peroleh. Nah, sekian penjelasan dari kami. Semoga ilustrasi skenario ini dapat bermanfaat ya. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan. Terima kasih.